Ini merupakan gambar serangan tentara Israel di Gaza Utara. Menurut Israel, pasukannya telah melakukan serangan terhadap lebih dari 11.000 sasaran militan di wilayah tersebut sejak awal perangnya dengan Hamas. Hamas dan Israel terlibat pertempuran sengit pada Minggu 29 Oktober 2023. Informasi tersebut disampaikan oleh sayap militer Hamas. Ya, teman-teman, saat ini di Gaza tidak ada tempat yang aman untuk berlindung bagi warga Gaza. Dengan demikian, tidak sedikit dari warga sipil Gaza, anak-anak, mereka mendatangi rumah sakit Ashifa untuk berlindung. Nah, ini mereka sudah lebih dari 1 pekan tidak memiliki makanan, tidak memiliki air minum. Dan di dalam ruangan rumah sakit juga terjadi pemadatan korban luka. Banyak sekali anak-anak kecil dan perempuan yang terluka. 3,000 children in Gaza were killed by Israel in the last almost 3 weeks. The Secretary General condemns the killing of civilians in Gaza. Israel did not want this war, but Israel will win this war. Nothing can justify the killing of a single Palestinian child. Nothing at all. Sejak 2 pekan lalu, Israel menambah pasukan operasi darat di wilayah kekuasaan Hamas di Gaza. Target utama Israel adalah memburu bos Hamas, yaitu Yahya Sinwar. Menurut militer Israel, pasukannya bertempur melawan para pejuang Hamas yang muncul dari berbagai terowongan di utara Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, serangan bertubi-tubi dari Israel menyebabkan sekitar 8.000 warga Palestina kehilangan nyawa. Majelis Umum PBB menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. PBB juga menuntut agar akses bantuan ke jalur Gaza yang diblokade oleh Israel dibuka dan menuntut agar warga sipil diberikan perlindungan. Dalam rapat PBB, keputusan itu didukung 120 suara, di mana ada 45 suara yang abstain dan 14 suara yang menolak, termasuk dari Israel dan Amerika Serikat. Pemungutan suara dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB dalam 2 pekan terakhir gagal mengambil tindakan atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza. Agar resolusi ini bisa disahkan, maka perlu ada 2/3 mayoritas suara yang setuju dan suara abstain tidak dihitung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, gencatan senjata berarti menyerah pada Hamas. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Serangan Israel juga menargetkan sejumlah rumah sakit hingga tempat ibadah, seperti Rumah Sakit Al-Quds di jalur Gaza dan Gereja Santo Porfiri yang merupakan gereja ortodoks tertua di Palestina dan tertua kedua di dunia. Israel sebelumnya meminta warga sipil untuk meninggalkan utara Gaza dan pergi ke selatan. Namun banyak warga Gaza yang takut jika dalam perjalanan ke selatan mereka terkena serangan udara Israel. Seluruh area dianggap berbahaya. Akses air dan listrik sangat-sangat terbatas. Rumah sakit masih mengandalkan generator, namun pasokan bahan bakar pun terus menipis. Seluruh jaringan komunikasi di jalur Gaza sempat mati total akibat serangan yang terjadi pada 27 Oktober 2023. Relawan Mercy Indonesia yang berada di Gaza baru bisa memberikan kabar lewat pesan SMS usai 40 jam hilang kontak. Ketiga relawan mengatakan dalam keadaan baik. Saat itu kami bisa mendengar jelas ledakan yang begitu kuat terdengar dari telinga kami. Ambulan-ambulan pun memadati area rumah sakit untuk bersiap-siap mengambil korban. Dan di dalam ruangan rumah sakit juga terjadi pemadatan korban luka. Banyak sekali anak-anak kecil dan perempuan yang terluka. Bahkan
Tim Mercy pun sempat membantu untuk menangani para korban luka-luka. Aula rumah sakit sangat padat dengan pasien-pasien yang mengantri untuk mendapatkan obat ataupun tindak lanjut pemeriksaan oleh tim medis. Minggu 29 Oktober 2023, jaringan telepon rumah, seluler, dan internet mulai dipulihkan secara bertahap. Perang ini menuai banyak protes dari berbagai pihak dan negara. People are ordered to evacuate. They look at their children. Should we head south? Will we be bombed on the way or once there? Should we go to a hospital courtyard, a UN school, a church, a mosque, sleep in our car in the streets? But bombs are everywhere. Pasokan pangan dan medis ke Gaza tersendat. Warga pun kekurangan bahan bakar, terjadi penjarahan, hingga jalanan yang dipenuhi puing-puing akibat serangan Israel. Menurut keterangan salah satu pejabat yang mengurusi bantuan masuk ke Gaza, jumlah truk bantuan yang masuk ke daerah perang itu masih minim. Rata-rata hanya 14 truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza per hari. Pada waktu normal, rata-rata truk yang masuk ke Gaza mencapai lebih dari 400 truk setiap hari. Ada sekitar 2,3 juta orang yang hidup di Gaza. Bantuan internasional yang diizinkan masuk ke Gaza saat ini belum bisa dikatakan memadai dan tidak sepadan dengan kebutuhan warga Gaza yang mengungsi. Hal itu menambah buruknya tragedi kemanusiaan ini.